Kisah Pak Mansur, si dukun santet. Malam itu, terdengar suara ketukan pintu di kamarku yang terdengar diketuk dari luar oleh seseorang dengan ketukan yang sangat cepat. Mendengarkan hal itu, aku yang sebelumnya duduk fokus menatap layar ponselku, seketika terkejut lalu berdiri untuk membuka pintu kamar. Setelah pintu kamarku terbuka, aku pun melihat ibuku yang ternyata sedang berdiri dan memperhatikanku dengan tatapan yang terlihat cukup aneh. "Kamu itu ngapain?" ucap ibuku dengan matanya yang sesekali melirik ke arah dalam kamar tidurku. "Gak ngapa-ngapain, Bu. Cuma lagi nulis ceritanya Pak Mansur yang kemarin belum selesai," ucapku pelan dengan pintu kamarku yang kubuka lebih lebar lagi agar ibuku juga dapat melihat laptop di dalam kamarku yang masih menyala, menandakan jika malam itu aku memang sedang menulis cerita. Barusan pas ibu lagi sholat tahajud, ibu itu tiba-tiba nyium aroma bunga sedap malam di dalam rumah ini. Dan setelah salam, ibu melihat ada perempuan masuk ke dalam kamarmu. Seketika ibu lari ngejar ke sini. Kok nggak ada? Ibu pikir kamu macam-macam, berani masukin perempuan ke dalam rumah. Tapi perempuan yang ibu lihat itu tadi sepertinya sudah dewasa, bahkan lebih tua dari ibu. Kan pikiran ibu jadi nggak enak, ucap ibuku jelas dengan perlahan, berjalan menjauh dan duduk di salah satu kursi yang ada di ruang tengah rumah, yang tentu saja tidak jauh dari kamar tidurku. Aku pun seketika mengikuti langkah kakinya dan ikut duduk di salah satu kursi yang lain. "Masa sih, Bu? Ibu lihat ada perempuan masuk ke dalam kamarku?" tanyaku pelan dengan perasaan yang mulai penasaran karena mulai pukul 9 malam tadi aku sama sekali tidak membuka pintu kamar tidurku hingga saat ini, ya dini hari ini. "Ya Mbok, jangan nulis-nulis hal mistis kayak gitu lagi. Fokus saja sama kerjaanmu. Semenjak kamu suka menulis hal seperti itu, ibu itu jadi sering lihat hal-hal aneh di rumah ini. Tapi anehnya, semuanya tuh berbeda dengan apa yang barusan ibu lihat. Yang ibu lihat barusan itu sangat jelas dan durasinya cukup lama. Ibu sampai melongo. Perempuan yang ibu lihat itu besar, tinggi, rambutnya panjang," ucap ibuku lesu dengan sesekali melihat ke arahku. Aku terkejut bukan main. Tubuhku perlahan bergetar dengan jantungku yang mulai berdetak semakin kencang. Ya, semua itu tentu bukanlah tanpa alasan. Karena kenapa? Sosok perempuan yang diceritakan oleh ibuku tersebut sepertinya sama dengan sosok perempuan yang ada di dalam ceritaku yang rencananya memang akan aku selesaikan malam ini. Dan tidak hanya itu, aku pun seketika ingat perkataan dari Pak Mansur bahwa kisahnya ini memang tidak seharusnya diceritakan. Masa iya sih kata-kata Pak Mansur itu benar terjadi? Kalau setan itu bisa ikut ke sini, jangan-jangan saat ini dia masih ada di sini dan sedang memperhatikanku. Pikirku dalam hati dengan mataku yang seketika melirik ke kanan dan ke kiri. Mansur itu dulunya seorang dukun loh, Nak. Sebelum dia pindah ke kota sebelah, semua warga desa di sini juga tahu kalau dia itu dukun santet, dukun pelet, dan sebagainya. Kalau bisa ya Mbok, jangan nulis cerita yang begitu. Ibu nanti khawatir. Lebih baik kamu itu nulis cerita orang-orang yang dari jauh sana. Gak ada risikonya. Kalau kamu masih ngotot mau menyelesaikan ceritanya Mansur, yuk kalau nulis jangan dini hari seperti ini. Besok saja kalau sudah siang. Kalau sekarang bahaya. Sudah ya, berhenti. Dengerin ibu. Sepertinya saat ini ibu merasa kalau di rumah ini sedang ada makhluk halus yang ibu takutkan kalau jin perewangannya Mansur ikut ke sini. Semuanya itu malah bahaya, Tona. Jelas ibuku. Loh, masa sih Bu, Pak Mansur itu dukun santet? Kalau bilang ke aku enggak ya Bu. Beliau itu bilangnya dulu hanya sering bantu orang yang menyembuhkan dalam hal pengobatan. Jawabku kaget karena menurut ibuku narasumber ceritaku ini adalah mantan seorang dukun santet. Dulu Mansur itu pernah hidup di desa ini sebelum dia pindah ke kota sebelah. Sudah,
Kamu itu ndak ngerti apa-apa. Udah cepet tidur. Sudah hampir pukul 2 loh. Besok kamu kerja. Cepet masuk kamar. Matikan lampunya. Jangan lupa berdoa. Sahut ibuku cepat-cepat, seolah-olah beliau ingin segera mengakhiri obrolanku dengannya malam itu. Dan tidak hanya itu, ibuku yang sebelumnya aku tahu sebagai orang yang cukup santai dalam segala hal, malam itu beliau tiba-tiba terlihat panik dan segera masuk ke dalam kamar tidurnya, lalu segera menguncinya dari dalam. Aku yang masih tidak percaya dengan apa yang ibuku barusan katakan, akhirnya aku pun hanya diam di ruang tengah rumahku sembari kembali mengingat-ingat apa yang Pak Mansur pernah katakan. Waduh, kalau Pak Mansur itu dulunya seorang dukun, berarti semua ceritanya mulai masuk akal. Beliau itu ke gunung dulu bukan dihantui jin, tapi memang sengaja mencari jin. Dan semua teror yang diceritakan sepertinya memang benar adanya. Tapi aku kok ngerasa ada yang janggal ya. Besok Pak Mansur biar aku temui lagi. Aku akan mencoba menggali lagi seputar informasinya. Tapi aku harus tetap pura-pura tidak tahu kalau beliau adalah mantan dukun. Dan biar aku tahu juga kenapa Pak Mansur mau membagikan kisahnya kepadaku. Pikirku dalam hati dengan perasaanku yang memang mulai curiga dengan narasumber ceritaku kala itu. Perlu teman-teman tahu, kisah tentang Pak Mansur sebenarnya adalah sebuah kisah tentang teror hantu yang dialami keluarganya selama 5 tahun. Menurut keterangan Pak Mansur, beliau ini benar-benar diteror sampai ia harus kehilangan anak dan istrinya. Bahkan, menurut informasi yang kudapat dari Pak Mansur, semua itu terjadi karena rumah yang ditempatinya adalah rumah panas karena berdiri di bekas tanah pemakaman massal. Dan tidak hanya itu, kisah Pak Mansur yang katanya juga pernah mendaki gunung bersama hantu, tentu saja membuatku seketika tertarik untuk menuliskannya agar bisa menjadi tambahan koleksi ceritaku. Tapi sayangnya, semuanya tidak seperti apa yang aku harapkan. Cerita Pak Mansur yang rencananya akan aku bagikan, waktu itu semuanya ternyata gagal karena bukan selesai. Saat itu aku justru mendapatkan teror dari setan yang sepertinya berasal dari dalam kisah Pak Mansur itu sendiri. Benar sekali, malam itu setelah ibuku masuk ke dalam kamar tidurnya dan mengunci pintunya, untuk pertama kalinya akhirnya aku pun melihat semuanya. Ini ya baunya, ucapku dalam hati. Karena belum selesai aku duduk memikirkan Pak Mansur, malam itu aku tiba-tiba mencium aroma bunga sedap malam yang sepertinya sudah dicium oleh ibuku sebelumnya. Merasakan semua itu, aku pun mencoba menenangkan diriku sembari menarik nafasku lebih dalam agar aku bisa benar-benar tenang sembari mulutku yang mulai berdoa sebisanya, agar aku bisa menekan rasa takutku yang malam itu sebenarnya sudah mulai perlahan menyerang. Semua itu tentu saja aku lakukan karena aku pun tahu jika aku semakin takut, semuanya akan semakin berbahaya. Karena aroma bunga sedap malam yang tak kunjung menghilang dan bahkan semakin tercium kuat, aku pun lalu memutuskan untuk berdiri karena aku tidak bisa memungkiri jika perasaanku kala itu rasanya sudah tidak lagi bisa jika harus dikisahkan. Tapi anehnya, baru saja aku berdiri dan membalikkan badanku, tepat di salah satu sudut ruangan rumahku, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ada sosok perempuan yang terlihat sedang berdiri. Perempuan tersebut terlihat diam, dengan tidak sekalipun menggerakkan anggota tubuhnya. Dan meskipun dalam kegelapan karena lampu ruangan yang memang tidak dihidupkan, aku masih bisa melihat jika sosok yang aku lihat malam itu adalah sosok perempuan. Hal itu dapat kulihat dari bentuk rambutnya yang berantakan memanjang, ditambah baju hitam panjangnya yang sepertinya sampai detik ini tak akan pernah bisa aku lupakan. Allahu Akbar, ucapku kesulitan. Di situ, tubuhku rasanya benar-benar seperti tidak bisa lagi digerakkan, mataku terbelalak dengan jantungku yang sudah bergetar dengan sangat kencang. Jangankan berteriak, membuka mulut untuk melanjutkan doa yang sebelumnya aku baca pun, waktu itu aku sudah merasa kesulitan. Rasa terkejut yang kulami kala itu benar-benar sangatlah kuat.
Dan tidak berhenti di situ saja. Bersamaan dengan aku melihat sosok perempuan itu, malam itu, aku mendengar suara tawa seseorang dari arah lain yang semakin membuat rasa takutku semakin berat jika harus terus kutahan. Puncaknya, sekitar 5-7 detik aku terpaku melihat semua itu, aku pun bisa bergerak lagi dan seketika berjalan cepat masuk ke dalam kamar tidurku dengan keringatku yang juga sudah bercucuran. Sesampainya di dalam kamar tidurku, aku pun menyalakan lampu kamar dan kembali berdoa sebisaku. Ya Allah, ya Allah, ucapku tegang. Saat itu, dari dalam kamar, bukannya selesai, aku justru malah mendengar semuanya. Mulai dari suara langkah kaki, suara laki-laki terbatuk, suara orang menyeret sesuatu, hingga suara wanita yang sesekali terdengar tertawa cekikikan. Semuanya terdengar sangat jelas, seolah seperti sengaja sedang menggodaku. Dan puncaknya, karena aku yang tidak mau membagikan semua kengerian itu dengan ibuku, akhirnya aku pun hanya diam di dalam kamar dengan terus berdoa agar semuanya tetap baik-baik saja. Hingga akhirnya, saat-saat mengerikan itu pun bisa aku lalui begitu saja. Keesokan harinya, aku pun kembali dibangunkan oleh ibuku. Namun, waktu itu beliau sepertinya sudah mengetahui jika apa yang dikhawatirkannya bisa jadi akan menjadi kenyataan. Tanpa mengetuk pintuku, ibuku pagi itu seketika masuk ke dalam kamar tidurku dan memarahiku dengan nada yang benar-benar sangat tinggi. Sudah, kalau kamu ndak mau berhenti nulis ceritanya Mansur terserah. Tapi ibu nggak akan tanggung jawab jika terjadi apa-apa. Jangan tinggal di rumah ini kalau kamu itu ndak bisa dinasehati, teriak ibuku dengan wajahnya yang terlihat gugup seperti seolah telah melihat sesuatu. Aku pun hanya diam dan mengangguk dengan tidak sekalipun membantah semua perkataan ibuku yang pagi itu memang sedang tinggi-tingginya. Hingga akhirnya, sekitar pukul 9 pagi, aku pun bersiap-siap hendak menuju tempat kerjaku yang memang terletak cukup jauh dari rumahku. Di situ aku pun seketika mempersiapkan laptop, charger yang wajib selalu kubawa ketika aku akan berangkat bekerja. Ketika aku mulai meraih laptopku, pagi itu pandanganku tiba-tiba teralihkan dengan laptop yang terlihat masih menyala. Karena kurasa laptop semalam yang ternyata masih belum kumatikan, akhirnya aku pun kembali membuka laptopku sebentar dan ingin kumatikan agar aku bisa segera berangkat kerja. Ketika laptopku buka, pagi itu tampilan laptopku masih menyala di tulisan cerita Pak Mansur yang waktu itu memang sudah mencapai 65%. Namun aneh, ketika aku kembali melihat isi tulisan dari Pak Mansur, pagi itu aku tiba-tiba melihat tulisan yang sama sekali tidak pernah aku tuliskan sebelumnya. Tulisan tersebut memanjang dengan tidak adanya spasi ataupun susunan kata yang jelas. Namun di situ masih ada beberapa kata yang bisa terbaca seperti kata kendil, sembujo, rogo, insun, hahahihi, lali jiwo, angkoro, mungkur, dan lain-lain. Mendapati semua itu, perasaanku pun semakin tidak enak. Hingga akhirnya, tanpa berpikir panjang, aku pun seketika menghapus semua tulisan tentang Pak Mansur tersebut hingga ke foldernya. Dan tidak lama setelah itu, aku pun segera mematikan laptop dan membawanya ke tempat kerja seperti biasa. Sesampainya di tempat kerja, aku pun kembali memikirkan apa yang sudah aku lalui semalam. Dan tidak hanya itu, aku juga sempat menceritakan kejadian yang sudah menimpaku kepada rekan kerjaku dengan harapan mereka bisa memberikan tanggapan tentang hal yang sudah aku alami semalam. Setelah seharian bekerja, tepat pukul 5:30 sore, aku pun lalu bersiap-siap untuk pulang ke rumah agar aku bisa segera beristirahat. Namun sayangnya, masih belum selesai aku membereskan barang-barangku. Waktu itu aku tiba-tiba mendapatkan telepon dari Pak Mansur. Waduh, Pak Mansur telepon. Sepertinya beliau merasa deh kalau seharian ini aku mikirin. Pikirku dalam hati dengan mataku yang terus memandangi layar ponselku yang waktu itu terlihat masih berdering dengan nama Pak Mansur yang sedang menghubungiku. Belum sampai aku mengangkat panggilan tersebut, tiba-tiba ponselku mati, menandakan jika panggilan tersebut sudah dihentikan. Beberapa saat setelah panggilan tersebut,
Ponselku pun kembali berbunyi, menandakan jika ada pesan masuk yang setelah kulihat kembali, Pak Mansyurlah yang ternyata mengirimkan pesan. Nanti malam kamu ke rumahku yo mas, tak tunggu. Kalau kamu memang gak bisa ke rumahku, biar aku yang ke rumahmu. Mumpung malam ini adalah malam yang pas. Tulis Pak Mansur yang saat itu terlihat dan terbaca di layar ponsel. Karena aku ingin segera mengakhiri semuanya, aku pun menyetujui tawaran dari Pak Mansur agar semua ini bisa segera selesai dan orang tuaku pun bisa segera tenang. Siap Pak, insya Allah. Nanti sekitar pukul 9 malam saya sampai rumah ya. Ini saya baru pulang kerja soalnya. Jawabku jelas karena aku pun tahu jarak rumah Pak Mansur memanglah cukup jauh. Apa lebih baik aku segera mengunjungi Pak Mansur saja ya? Biar aku bisa segera bicara kalau aku ini nggak jadi nulis ceritanya. Dan biar aku tidak terlalu merepotkan beliau, pikirku dalam hati dengan aku yang mulai menyalakan kendaraanku lalu memutuskan untuk langsung menuju ke rumah Pak Mansur dengan tidak pulang ke rumahku terlebih dahulu. Hingga akhirnya waktu itu aku pun pergi meninggalkan tempat kerjaku dan langsung segera menuju ke tempat tinggal Pak Mansur. Sepanjang perjalanan, aku pun terus melamun sambil memikirkan cara bagaimana aku menyampaikan kepada Pak Mansur jika aku tidak jadi untuk membawakan ceritanya. Karena tentu saja waktu itu aku takut membuat beliau kecewa. Dan belum sampai aku menemukan alasan yang pas, tanpa terasa aku tiba-tiba sudah sampai di rumah Pak Mansur tepat sekitar pukul setengah 10 malam. Namun aneh, bukannya bertemu dengan Pak Mansur, malam itu keadaan rumah Pak Mansur terlihat sangatlah sepi dengan semua lampu rumahnya yang juga sudah terlihat mati. Aku pun mencoba untuk menghubungi Pak Mansur via telepon dengan maksud ingin memberitahukan jika malam itu aku sudah sampai di depan rumahnya. Tapi sayang, sudah berkali-kali aku menghubungi Pak Mansur via telepon, tak satu pun ada jawaban. Beberapa kali juga aku berteriak menggedor pintu rumahnya, semua tetap sama, tidak ada sama sekali jawaban yang ada. Dan puncaknya, karena aku anggap jika Pak Mansur kala itu sedang tidak ada di rumah, akhirnya aku pun memutuskan untuk kembali pulang karena jam di tanganku kala itu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Belum sampai aku menyalakan kendaraanku, malam itu aku tiba-tiba kembali mencium aroma bunga sedap malam yang sepertinya aroma tersebut adalah aroma yang sama dengan aroma yang pernah aku cium sebelumnya. Waduh, kok aku nyium bau bunga sedap malam lagi ya? Pikirku dalam hati dengan pandanganku yang terus saja aku arahkan ke arah rumah Pak Mansur. Di situ aku kembali terkejut. Dengan mata kepalaku sendiri, malam itu sepertinya aku melihat almarhum kakekku yang terlihat sedang berjalan pelan di dalam rumah Pak Mansur dengan sesekali menoleh ke arahku. Jantungku seketika berdetak cepat dengan pandangan mataku yang juga terbelalak karena saat itu aku masih tidak percaya dengan apa yang aku lihat malam itu. Astagfirullah, ucapku kaget. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, aku pun seketika pergi meninggalkan rumah Pak Mansur dengan tubuh yang sudah mulai kembali bergetar karena ketakutan tidak karuan. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun sampai di rumahku tepat pukul 23.45 malam. Sesampainya di rumah, aku pun seperti biasanya membuka pintu rumahku secara perlahan agar ibuku tidak bangun dari tidurnya. Namun sayang, baru saja aku membuka pintu utama, malam itu aku ternyata sudah disambut oleh ibuku yang sepertinya sudah lama menunggu kepulanganku. Dari mana saja? Ucap ibuku singkat. Habis mampir dari rumah teman bu, jawabku pelan. Dan tanpa menanggapi ucapanku, ibuku pun tiba-tiba mengucapkan sesuatu dengan wajahnya yang terlihat lesu. Mansur tadi dari sini, ucap ibuku memulai obrolan. Loh, terus bagaimana bu? Aku sudah tidak melanjutkan ceritanya Pak Mansur kok bu. Aku cari yang lainnya saja. Terangku mencoba untuk menenangkan ibuku. Iya, tadi ibu juga bilang seperti itu. Dia juga sudah aku beritahu kalau nulismu itu hanya buat koleksi saja, bukan seperti penulis-penulis yang ada di luar sana. Jadi tadi Mansur sudah aku bilangi agar tidak terlalu serius menanggapi. Loh, malah aneh jawaban dia. Saut ibuku jelas. Aneh bagaimana ya bu? Tanya aku penasaran.
Ya kata dia, aku itu sebenarnya memang tidak cerita apa-apa. Cuma aku ingin dia tahu segalanya, ucap ibuku sembari menirukan gaya bicara Pak Mansur. Mendengar hal itu, aku pun akhirnya mencoba tidak lagi menghiraukannya karena aku menganggap jika semua ini diteruskan, maka akan semakin berbahaya. Ya sudah Bu, kalau begitu mulai sekarang aku gak akan lagi berurusan dengan Pak Mansur. Semuanya sudah aku anggap selesai, ucapku jelas. Dan singkat cerita, sejak malam itu aku pun sudah tidak pernah lagi menghubungi Pak Mansur. Dan uniknya, semenjak aku tidak lagi berurusan dengan Pak Mansur, gangguan yang sebelumnya sempat aku alami sejak saat itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Aroma bunga sedap malam, suara-suara aneh hingga penampakan wanita kala itu sudah tidak pernah lagi aku lihat, yang tentu saja semua itu membuat hidupku lebih tenang daripada sebelumnya. Dan di sini akhirnya aku pun kembali mencari-cari cerita lain yang kurasa cocok untuk ditulis lagi seperti biasanya. Hingga beberapa bulan kemudian, dokter menyatakan jika aku positif terpapar virus corona yang saat itu memang sedang melanda negeriku parah-parahnya. Aku pun lalu disarankan untuk segera melakukan isolasi karena dokter khawatir jika nantinya bisa menulari orang-orang yang ada di sekitaran. Dan karena aku khawatir jika ini bisa menular ke ibuku, akhirnya aku pun memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah almarhum kakekku yang saat itu memang telah lama kosong sejak ditinggal meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Sebelum berangkat ke rumah kakek, aku pun membawa semua peralatan kerjaku karena saat itu pekerjaanku juga sudah aku lakukan dari rumah atau WFH. Bahkan aku pun juga ingat saat itu pemerintah juga mulai menerapkan semua aktivitas pekerjaan hanya dari rumah. Akhirnya aku pun tinggal seorang diri di rumah kakekku. Setiap harinya aku makan dengan sistem online yang tentu saja semua prosedurnya dilakukan dengan sangat ketat. Di situ tidak hanya aku, ternyata warga di lingkungan rumah kakekku pun rata-rata sudah melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Aku pun seketika terkejut bukan main, dengan perasaan yang sangat keheranan karena aku masih ingat jika semua bahan cerita dan folder dari Pak Mansur dulu sudah benar-benar aku hapus. Loh, kok cerita ini masih ada ya? Perasaan dulu sudah kuhapus ya. Di folder recycle juga sudah kubersihkan semua. Pikirku dalam hati dengan tanganku yang kuarahkan ke folder Pak Mansur tersebut dengan maksud ingin kembali kubuka untuk kupastikan jika folder tersebut memang benar-benar kembali ada. Dan anehnya, ketika folder sudah kubuka dan file dokumen aku klik membuka, tampilan laptopku pun seketika memperlihatkan tulisan acak-acakan yang memang dulu sudah pernah aku lihat sebelumnya. Dan yang paling membuat aku semakin terkejut adalah yang ada di tampilan tersebut hanyalah tulisan aneh dengan tidak adanya tulisanku yang pernah aku tulis sebelumnya. Mendapati hal ini, tentu saja aku pun seketika kembali menghapusnya dengan tubuhku yang seketika bergetar karena rasa takut yang perlahan sudah kembali mulai menjalar. Kok pikiranku jadi gak enak gini ya, pikirku dalam hati. Dan demi menenangkan perasaan, akhirnya aku pun memutuskan untuk memutar lagu yang ada di ponselku dengan sementara tidak lagi menulis cerita karena kurasa saat itu bukanlah waktu yang tepat jika harus aku gunakan untuk menulis cerita. Tapi aneh, masih beberapa saat aku mengotak-ngatik ponselku dan mematikan laptopku, malam itu aku pun kembali mencium aroma bunga sedap malam yang sepertinya pernah aku cium sebelumnya. Bahkan aroma tersebut malam itu benar-benar tercium kuat, lebih kuat dari yang pernah aku cium sebelumnya. Jantungku seketika berdetak hebat dengan tubuh yang juga sudah mulai gemetar ketakutan. Badanku meriang serta sakit kepala yang memang sedang kurasakan mungkin karena efek virus yang kuderita seolah semakin melengkapi teror yang saat itu sedang aku alami. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah, ucapku dalam hati dengan aku yang mulai memejamkan mataku dan mulai berserah diri. Hingga akhirnya, setelah lama aku ditemani oleh aroma bunga sedap malam tersebut, aku tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang terdengar sangat pelan mendekati. Suara langkah kaki tersebut seperti suara langkah kaki orang dewasa yang sedang memakai sendal bakyak.
Tidak hanya itu, selain suara langkah kaki yang terdengar semakin dekat, malam itu pun aku juga mendengar suara orang yang sedang mencuci piring, menyapu lantai, hingga suara orang yang seperti sedang menggosok-gosok dinding. Aku pun hanya diam sambil terus memejamkan mata dengan pikiranku yang terus kucoba untuk tetap tenang meskipun aku tidak bisa memungkiri jika tubuhku malam itu benar-benar sudah bergetar tidak berhenti. Sudah jelas, setan ini memang sengaja mengikutiku. Pikirku dalam hati dengan telingaku yang terus saja mendengarkan suara-suara aneh tersebut. Dan puncaknya, dengan mencoba menahan semua itu, aku pun akhirnya tetap memejamkan mataku dengan mulutku yang terus saja berdoa sebisaku. Hingga akhirnya, sekitar pukul 3 dini hari, di sela-sela aku masih demam dengan sesekali mendengar suara aktivitas di dalam rumah kakekku, tiba-tiba tubuhku terasa ditunggangi oleh seseorang. Dadaku ditekan dengan perutku yang juga terasa panas tidak karuan. Tepat di atas kepalaku, aku juga merasakan seperti ada orang yang seolah sedang berusaha memasukkan sesuatu. Rasa tusukannya waktu itu benar-benar terasa sangat menyakitkan. Ya, kepalaku seketika pusing, pening, pandanganku kabur dengan perutku yang terasa bergejolak seperti ada sesuatu yang sedang bergerak-gerak dengan sendirinya. Sebenarnya aku masih sempat sadar dan menganggap jika semua itu adalah efek dari virus yang sudah kuderita. Namun setelah kurasakan lebih dalam lagi, sepertinya semua itu tidak ada hubungannya dengan virus ini, namun murni gangguan dari makhluk yang tak kasat mata. Hal itu dikuatkan dengan ketika aku masih menahan rasa sakitku. Di salah satu sudut kamar tidurku, tiba-tiba aku melihat adanya sosok hitam yang wajahnya tidak terlalu jelas. Sosok tersebut terlihat berdiri diam dengan diiringi nafasnya yang terdengar seperti orang yang sedang mengidap penyakit asma. Mendengar semua itu, aku pun sudah tidak berani lagi menoleh ke arah sudut tersebut dengan aku yang terus saja merasakan rasa sakitku yang semakin lama justru terasa semakin menyiksa. Hingga akhirnya, setelah beberapa lama aku menggeliat sendirian, tiba-tiba aku mendengar suara azan subuh yang sepertinya sudah berkumandang. Tidak, tidak berhenti di situ saja. Entah semua itu halusinasiku atau tidak, namun yang jelas, waktu itu aku pun tiba-tiba seperti mendengar suara almarhum kakek dan juga ayahku yang terdengar membuka pintu rumah lalu mengucapkan salam. Tidak hanya itu, aku pun juga mendengar suara khas dari almarhum ayahku yang terdengar berteriak-teriak memanggil nama seseorang. Ditambah suara khas dari almarhum kakekku juga terdengar sangat dekat dengan diiringi bau parfumnya selama beliau masih hidup. Waktu itu juga tercium dengan sangat kuat. Dan disitulah beberapa saat setelah itu, aku pun tiba-tiba mendengar dengan sangat jelas jika di rumah kakekku ini seperti ada orang yang sedang bertengkar. Suara tembok dipukul, suara kursi bergeser hingga suara benda jatuh. Benar-benar aku dengar dengan sangat jelas dan sangat keras. Sebenarnya, waktu itu aku masih sempat berusaha untuk meraih ponselku agar aku bisa sedikit merekam suara-suara tersebut. Namun, karena rasa sakit yang aku rasakan sudah semakin tidak tertahankan, akhirnya aku pun kembali kesakitan dengan sesekali muntah-muntah tidak karuan. Semua kejadian itu berlangsung cukup lama dengan diiringi suara azan subuh yang terus saja berkumandang. Dan tak bagaimana selanjutnya, aku pun kurang bisa mengingatnya. Yang jelas, ketika aku membuka mata, waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi yang tandanya aku berhasil melewati semua gangguan tersebut dengan keadaan yang masih bisa terkendali. Tapi aneh, ketika aku membuka pintu kamar dan berjalan menuju ke ruang tengah rumah kakekku, di sini aku pun kembali dikejutkan karena saat itu aku melihat keadaan rumah kakekku sudah tidak seperti sebelumnya. Ada beberapa bagian rumah kakekku yang sebelumnya baik-baik saja, pagi itu tiba-tiba terlihat hancur dengan sendirinya. Plafon rumah yang jatuh, dinding rumah yang retak mengecap hingga perabotan yang terlihat pecah. Sudah cukup membuatku pagi itu tidak dapat berkata-kata. Tidak hanya itu, beberapa lukisan dan juga pernak-pernik yang terlihat jatuh semakin meyakinkanku jika semalam di rumah ini memang sedang terjadi sesuatu.
Dan hingga kisah ini dibagikan, bekas lukisan jatuh, pernak-pernik yang pecah, ditambah plafon-plafon yang runtuh masih tetap ada dan masih kubiarkan begitu saja sebagai pengingat jika malam itu sepertinya ada gesekan dari makhluk halus yang tidak bisa dijelaskan secara akal sehat manusia. Sudah sangat jelas jika sepertinya malam itu almarhum ayah dan juga kakekku memang benar-benar pulang ke rumah untuk mengusir setan-setan yang menggangguku. Dan karena asal kalian tahu, sejak saat itu hingga kini, aku sudah tidak pernah lagi mendapatkan gangguan dari makhluk halus seperti sebelumnya. Aroma bunga sedap malam, suara aneh hingga penampakan setan kala itu benar-benar sudah tidak ada lagi. Dan akhirnya setelah hari itu berlalu, aku pun menceritakan semua itu kepada ibuku via telepon. Bukannya kaget, ibuku justru tersenyum sambil menandakan jika beliau sepertinya sudah tahu tentang kejadian yang malam itu telah menimpaku. Singkat cerita, setelah sekitar 2 bulan lamanya aku tinggal di rumah kakekku dan aku pun sudah dinyatakan sembuh dari paparan virus, aku pun akhirnya kembali pulang ke rumahku dengan perasaan yang tentu saja sangat lebih baik daripada sebelumnya. Pengalaman seperti itu sebenarnya sudah beberapa kali aku alami. Mencium aroma aneh, mendengarkan suara aneh, hingga sekilas melihat penampakan seolah menjadi bumbu tersendiri ketika aku menulis kisah seperti ini. Bahkan, tidak jarang pula jari jemariku seperti berjalan dengan sendirinya dengan tidak sedikit pun aku sadari. File korup, laptop macet hingga tulisan-tulisan yang sebelumnya baik-baik saja tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Rasanya sudah menjadi bagian dari setiap kisah yang berhasil aku selesaikan. Namun, perlu kalian tahu, interaksi dari kisah Pak Mansur itulah yang hingga kini tidak akan pernah bisa aku lupakan. Dan untuk menghormati serta adanya masalah pribadi, akhirnya kenapa Pak Mansur melakukan semua ini kepadaku? Tidak bisa aku kisahkan di sini, karena perlu aku garis bawahi. Gangguan yang aku alami kala itu memang ada hubungannya dengan Pak Mansur itu sendiri. Semoga dengan adanya pengalamanku ini akan bisa membuat aku lebih mawas diri dan lebih berhati-hati. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Udin Lakon Story ini selalu dark banget ya. Dapat banget horornya dan ini kebetulan tentang kisah seorang penulis ya. Dan kebetulan saya juga suka menulis kisah-kisah horor misteri ya. Dan buat teman-teman yang suka menulis, ya sebenarnya memang menulis cerita misteri ya, kisah misteri, apalagi itu diangkat dari kisah nyata itu sebenarnya ada seperti perlu. Kalau kata orang Jawa itu ada kulonuwunnya. Dan ini sedikit berbagi aja sih. Saya berdasarkan pengalaman yang saya tahu. Jadi penulis atau pembawa kisah seperti saya membawakan kisah horor ini sebenarnya mirip seperti dalang ya. Dalam budaya Jawa itu wayang itu. Jadi dalang itu tuh ada tingkatan-tingkatannya dan setahu saya ketika saya pernah bertukar pikiran yang ngobrol dengan salah satu pedalang, itu tidak semua kisah bisa dibawakan oleh si dalang tersebut. Jadi ada tingkatan-tingkatannya dan di umur sekian kamu belum bisa bawain kisah ini. Di umur sekian baru boleh. Dan kalau dalang-dalang senior, seperti mungkin di Indonesia banyak dalang-dalang senior itu, dia baru sudah bisa membawakan semua kisah. Tapi ada tahapan-tahapan dan percaya nggak percaya, dalang itu jarang yang kosongan. Pastinya mereka melakukan tirakat. Dulu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dia sebelum membawakan kisah. Bahkan dari mempersiapkan gedebong pisangnya tuh untuk ditancapkan wayangnya itu sendiri tuh nggak sembarangan. Jadi banyak sekali tahapan-tahapan dan tapi keren banget kisahnya tadi ya. Saya kayak masuk ke dalamnya dan karena kebetulan saya sama-sama juga menulis, jadi luar biasa Mas Udin kisahnya. Dan tapi satu poin yang saya ambil dari kisah tadi, menurut saya yang paling penting adalah ketika di awal ya, sang ibu sudah melarang. Sang ibu sudah melarang, jangan lagi, berhenti menuliskan kisah tentang Pak Mansur karena Pak Mansur itu bla 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 ya. Sang ibu udah melarang di sini tapi masih nekat dilanjutkan sehingga muncullah gangguan-gangguan itu. Jadi poin yang paling pentingnya menurut saya hikmah yang
paling bisa diambil dari kisah yang barusan adalah ketika ibu, orang tua ya, terutama ibu sudah melarang, itu pasti ada sesuatu yang memang tidak baik di situ. Dan seorang ibu itu biasanya feelingnya, instingnya lebih kuat. Itu menurut saya ya. Jadi ketika ibu sudah melarang sesuatu, ya patuhi saja sebagai anak. Itu yang mungkin dari hikmah yang menurut saya yang paling baik untuk diambil itu ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur para penikmat pecinta horor, khususnya para subscriber dari Ilo Bercerita. Dan silakan yang punya komentar lain bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah setia bersama kami, yang selalu mendukung karya-karya kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besar, karena teman-temanlah kami selalu berkarya di setiap harinya, selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan kisahnya tadi, silakan bisa diklik ya tombol like-nya, tombol jempolnya, bisa di-share juga link videonya ke teman-teman yang lain agar bisa ikut terhibur. Dan buat yang belum subscribe, mungkin yang baru bergabung, halo, silakan diklik dulu ya tombol merah subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Buat yang punya kisah misteri, horor yang berdasarkan dari kisah nyata, yang dari pengalaman pribadi, apabila memang ingin dibawakan oleh kami, berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Jadi kalau yang suka nulis, silakan boleh ditulis, diketik ya, di WA boleh, email boleh, bebas. Pokoknya senyaman teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi mungkin belum kami sempat bawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan dulu, agar nanti kisahnya lebih nyaman didengar sama teman-teman yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohon maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan saya dalam berkata-kata, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor, masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.